kenikmatan dunia. Jangan engkau hadapkan wajahmu kepada mereka. Karena apa? Karena menginginkan dunia mereka. Karena orang-orang itu orang kaya semua. Maka Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan ayat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang lain Allah mengatakan, "Wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi." Muhammad, jangan kamu mengusir mereka. Jangan kamu usir mereka, orang-orang yang beribadah kepada Allah siang dan malam itu. Dan sekali lagi, yang dimaksud pada ayat ini adalah Abdullah bin Mas'ud diantaranya. Ada beberapa orang sahabat di situ, Abdullah bin Mas'ud, Salman Al-Farisi, kemudian Bilal bin Abi Rabah, kemudian ada Khabbab ibn al-Arad, dan beberapa sahabat yang lain. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini sekilas tentang sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Qala, beliau berkata, Abdullah ibn Mas'ud berkata, Sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah ibn Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan beliau? Ayyud dambi a'zamu indallah. Ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Maka Nabi menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Engkau berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang telah menciptakanmu. Itu satu. Qultu inna dzalika la'adzim. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, sungguh betul-betul itu dosa yang sangat besar. Summa ayyun. Kemudian setelah itu, ya Rasulullah, dosa apa lagi yang paling besar setelah syirik ini? Maka Nabi mengatakan, wa an taqtula waladaka takhafu an yata'ama ma'aka. Yaitu engkau membunuh anakmu sendiri. Engkau bunuh anakmu karena takut, ya, karena khawatir anakmu ikut makan bersamamu. Maksudnya engkau bunuh anakmu karena menganggap engkau tidak bisa membiayainya, karena kamu miskin. Maka daripada ini anak tidak bisa dibiayai, menyusahkan ekonomi kita, maka dibunuh saja. Ini yang kedua. Kemudian Nabi ditanya lagi, summa ayyun, setelah dosa ini dosa apa lagi? Maka Nabi menjawab, antuzaniya halilata jarika, yaitu engkau berzina dengan istri tetanggamu. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati sahihnya oleh Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita perhatikan hadis ini, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang dosa yang paling besar, Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayyu dzambi a'zamu indallah. Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Ya. Dari sini jamaah sekalian kita memahami bahwa dosa itu bertingkat-tingkat. Dosa itu bertingkat-tingkat. Ada dosa kecil, ada dosa besar, ada dosa yang paling besar. Dosa kecil, dosa besar, dosa yang paling besar. Maka yang ditanyakan oleh Abdullah bin Mas'ud, dosa yang paling besar, tidak ada lagi di atasnya. Maka Nabi menjawab, ternyata dosa yang paling besar adalah melakukan kesyirikan kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Setelah itu Nabi menjawab yang kedua adalah membunuh anakmu sendiri. Setelah itu berzina dengan istri tetanggamu. Jamaah sekalian, menunjukkan besarnya dosa kesyirikan. Kenapa? Karena ternyata dosa kesyirikan lebih besar daripada apa? Dosa membunuh. Ya, kita tahu membunuh itu luar biasa kan? Membunuh itu dosanya luar biasa. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya, wa man qatala nafsan faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Kata Allah dalam Al-Qur'an, siapa yang membunuh satu orang dia bunuh, maka seperti dia membunuh semua manusia. Coba bayangkan, satu orang saja dia bunuh, maka apa kata Allah? Faka'annama qatala an-nasa jami'a, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia di dunia ini. Besar sekali dosanya. Nabi SAW ketika tawaf di Ka'bah, sampai di depan Ka'bah, Nabi menghadap ke Ka'bah, kemudian Nabi berkata, wallahi, demi Allah, sesungguhnya engkau maha agung. Engkau wahai Ka'bah luar biasa. Ma'a'dhamaka, alangkah agungnya engkau. Alangkah agungnya engkau. Alangkah besarnya engkau, alangkah hebatnya engkau, wahai Ka'bah. Tetapi apa kata Nabi? Demi Allah, la hurmatul mu'min a'dhamu indallahi minki. Tetapi kehormatan seorang yang beriman, jauh lebih terhormat daripada engkau wahai Ka'bah. Darahnya dan hartanya. Jadi darah dan harta seorang yang beriman itu lebih terhormat di sisi Allah daripada kehormatan itu Ka'bah. Luar biasa. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi membunuh itu bahaya. Ya. Kalau kita baca Al-Quran, luar biasa itu hukumannya bagi orang yang membunuh. Luar biasa. Sampai-sampai dalam Islam ada namanya hukum qisas. Ada namanya qisas. Apa itu qisas? Kalau ada orang membunuh, maka hukumannya dibunuh juga dalam Islam. Itu hukuman qisas namanya. Jadi kalau ada orang membunuh dengan sengaja, maka ini orang hukumannya dalam Islam harus juga dibunuh. Itu hukum Islam, bukan di penjara. Ya, cuma kalau di negara kita bukan hukum Islam dipakai, maka di penjara saja. Tapi dalam hukum Islam, kalau ada orang membunuh, maka dia juga dibunuh. Kenapa? Karena besar sekali dosanya. Besar sekali dosanya orang membunuh. Apalagi kalau yang dibunuh anak sendiri. Wah, lebih besar lagi. Apalagi kalau yang dibunuh anak sendiri. Ditambah lagi, di hadis dikatakan, engkau membunuh anakmu karena kamu miskin. Khawatir tidak bisa membiayai. Ini tambah besar lagi dosanya. Kenapa? Karena seakan-akan rezeki di tangannya bukan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada keyakinan-keyakinan yang salah di sini. Jadi jamaah sekalian, membunuh itu besar dosanya. Apalagi yang dibunuh anak sendiri. Ya, membunuh anak sendiri ada dosa lagi di sini, yaitu memutus silaturrahim. Karena anak termasuk rahim kita. Ketika kita bunuh, maka ini jelas bukan lagi parah sekali memutus silaturrahimnya. Ya, kalau seseorang saja tidak baku ngomong, itu sudah dikatakan memutus silaturrahim, apalagi apa? Mendolimi, apalagi sampai menghabisi nyawa. Itu sudah jelas dikatakan memutus silaturrahim. Jadi di sini dosanya luar biasa. Membunuh, kemudian anak yang dibunuh, kemudian sudah memutus silaturrahim, kemudian ada keyakinan-keyakinan yang salah tadi, seakan-akan rezeki di tangannya bukan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosanya di sini bertumpuk-tumpuk. Tetapi jamaah sekalian, ternyata kesyirikan lebih besar lagi dosanya. Perhatikan Nabi tadi ketika ditanya, yang mana lebih besar? Nabi mengurutkan yang paling pertama syirik, baru yang kedua ini. Kemudian yang ketiga tadi Nabi sebut apa? Berzina dengan istri tetangga. Kita tahu zina juga besar dosanya. Ya kan? Dalam Islam
Kalau ada orang berzina, maka hukumannya dalam Islam dirajam. Dirajam hukumannya dalam Islam. Ya, kalau sudah menikah baru berzina, maka orang ini dirajam. Ditanam, ya, ditanam setengah badannya, baru dilempar batu sampai mati. Itu hukuman Islam. Nah, cuma sekali lagi di negeri kita tidak memakai hukum Islam, sehingga orang yang berzina dibiarkan saja. Barakallahu fiik. Tetapi seandainya ada hukum Islam yang ditegakkan seperti di Saudi pakai hukum Islam. Kalau ada orang berzina, terbukti berzina, maka mereka akan dirajam. Seperti itulah hukum Islam. Ini menunjukkan besarnya ini dosa. Besar sekali dosanya, sampai nyawa harus dikorbankan. Iya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan. Seorang laki-laki yang suka berzina itu tidak boleh menikah, tidak boleh dia menikah kecuali menikah dengan perempuan pezina juga, atau menikah dengan perempuan yang musyrik. Itu kata Allah. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahi kecuali laki-laki pezina juga yang menikahinya, atau laki-laki yang musyrik yang menikahinya. Itu kata Allah. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, haram bagi orang yang beriman, haram bagi orang yang beriman menikahi pezina. Haram. Ya, kecuali kalau sudah bertobat, ya lain lagi. Tapi kalau belum bertobat, ada perempuan laki-laki berzina, suka berzina, dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah mengatakan yang boleh menikahinya hanya sesama pezina juga, atau yang menikahinya musyrik. Musyrik yang menikahinya. Kenapa jamaah sekalian? Karena zina ini dosanya sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Sesungguhnya zina itu, kata Allah, perbuatan yang sangat kotor dan menjijikkan. Zina itu, kata Allah, fahisha, sesuatu yang kotor dan perbuatan yang sangat menjijikkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau yang dizinahi istri tetangga. Berzina besar dosanya. Apalagi kalau yang dizinahi istri tetangga. Kata Nabi SAW, la ayyazniyar rajulu bi asyri niswatin aysaru alaihi min ayyazniya bi imra'ati jarihi. Seseorang berzina dengan 10 perempuan, 10 perempuan yang zinahi, kata Nabi, lebih ringan dosanya daripada berzina dengan 1 perempuan tapi istri tetangganya. Jadi seseorang, kata Nabi, berzina dengan 10 perempuan itu lebih ringan dosanya daripada dia berzina dengan 1 perempuan tapi istri tetangga. Maka kalau istri tetangga yang dizinahi, itu luar biasa lagi dosanya. Luar biasa dosanya. Apalagi tetangga. Harusnya kita berbuat baik kepada tetangga. Sudah kita lewati hadis sebelumnya. Tidak beriman, kata Nabi. Tidak beriman, kata Nabi. Nabi sering menyebutkan, tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman orang yang tidak berbuat baik kepada tetangganya. Tidak beriman, kata Nabi, orang yang layak manu jaruhu bawa'iqah. Tidak beriman, kata Nabi, orang-orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Ini sudah luar biasa, menzinahi istri tetangga. Ini kejahatannya luar biasa. Ya. Tetapi jamaah sekalian, ternyata ketika Nabi ditanya dosa apa yang paling besar, tetap Nabi menyebutkan apa? Syirik. Maka jamaah sekalian, kesyirikan ini dosa yang sangat mengerikan. Dosa yang sangat menakutkan itu kesyirikan. Tidak ada lagi dosa yang paling besar daripada syirik. Tidak ada lagi. Kalau ada orang korupsi sampai 1 miliar, itu tetap kalah dosanya daripada syirik itu. Syirik itu dosanya luar biasa itu. Makanya jamaah sekalian, semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua nabi diutus oleh Allah untuk apa? Untuk mendakwahkan tauhid
dan melarang manusia berbuat kesyirikan. Semua nabi begitu. Mulai dari Nabi Nuh, semua nabi. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika berdakwah, pertama kali Nabi berdakwah, apakah Nabi mendakwahkan kepada mereka jangan membunuh, jangan berzina, jangan riba, jangan minum khamar, jangan. Bukan itu yang Nabi sampaikan pertama kali dalam dakwah. Tetapi yang pertama kali Nabi sampaikan apa? Jangan berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dakwah Nabi pertama kali. Dan dakwah itulah yang menyebabkan terjadi keributan. Perhatikan. Apa yang menyebabkan terjadi keributan di Mekah? Terjadi peperangan, terjadi jihad. Apa sebabnya Allah menurunkan ayat-ayat jihad? Apa sebabnya sehingga terjadi peperangan antara anak dengan bapak, antara keluarga dan keluarga? Apa penyebabnya ini? Dakwahnya Nabi ini. Sebelum Nabi mendakwahkan ini aman, tidak ada perpecahan, tidak ada keributan. Kapan terjadi keributan? Ketika Nabi mengajak mereka untuk apa? Menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan yang mereka lakukan. Maka langsung ribut. Ya, ketika Nabi pergi ke pasar, Nabi pergi ke pasar itu, di awal-awal ayat turun, ya ayyuhal muddatsir, qum fa'andir, wahai orang yang berselimut, yaitu Muhammad, qum, bangkitlah, fa'andir, berdakwalah, berikan peringatan kepada manusia, berikan peringatan. Maka Nabi pergi ke pasar. Nabi pergi ke pasar, memanggil mereka, ya ahlas suq, wahai orang-orang pasar. Mereka kumpul. Ketika mereka sudah berkumpul, maka Nabi mengatakan kepada mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu. Itu dakwah Nabi. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Kalian ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung dan selamat. Itu dakwah Nabi itu, seputar la ilaha illallah di awal dakwah. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Jamaah sekalian, ketika mereka disuruh mengucapkan la ilaha illallah, maka disebutkan ada orang yang melempar Nabi batu. Dilempar Nabi batu, kemudian orang itu mengatakan, la tuti'u, jangan kalian ikuti ini orang, jangan kalian taati ini orang. Kenapa? Fa innahu sabiun kadib, karena sesungguhnya ini orang adalah orang yang berpendusta. Nabi dituduh pendusta, dan ini orang membawa agama baru dan ingin merubah ajaran nenek moyang. Sahabi namanya orang yang membawa agama baru dan ingin merubah agama nenek moyang. Nabi dituduh pendusta dan membawa agama baru dan ingin merubah agama nenek moyang. Kenapa jamaah sekalian? Gara-gara Nabi mengatakan tadi, ucapkan la ilaha illallah, beruntung kalian. Hanya itu saja. Dakwah ini saja ini. Ini yang menyebabkan heboh Mekah itu. Siapa yang melempar batu Nabi itu? Siapa yang melempar batu Nabi tadi dan mengatakan jangan kamu ikuti ini orang, pendusta ini orang. Ini orang membawa agama baru dan ingin merubah agama nenek moyang. Siapa orang itu? Abu Lahab, pamannya Nabi sendiri. Yang melempar Nabi batu itu Abu Lahab, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kenapa mereka tidak mau terima la ilaha illallah? Kenapa mereka tidak mau terima? Kenapa mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Kenapa? Bukankah gampang, simpel saja, la ilaha selesai. Mereka hanya disuruh ucapkan la ilaha illallah, kalian akan selamat dan beruntung. Tapi kenapa mereka begitu berat? Karena jamaah sekalian, mereka itu memahami arti la ilaha illallah. Mereka mengerti apa makna la ilaha illallah karena mereka orang Arab. La ilaha illallah bahasa Arab. Mereka tahu persis apa makna la ilaha illallah. Iya. Dan mereka adalah orang-orang yang ketika sudah mengucapkan sesuatu, maka pasti mereka akan mengamalkan. Itu mereka orang-orang Arab terkenal begitu. Kapan mereka sudah mengikrarkan sesuatu, maka mereka pasti akan mengamalkan apa yang mereka ucapkan. Mereka adalah orang-orang yang gentle, mereka adalah orang-orang yang ksatria.
Kalau mereka sudah mengucapkan sesuatu, maka mereka akan jalani apa yang mereka sudah ucapkan. Nah, mereka tidak mau. Karena kalau kami ucapkan ini berarti kami harus laksanakan apa? Laksanakan konsekuensinya, ini la ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? Arti la ilaha illallah, tidak ada yang boleh disembah kecuali hanya Allah. Itu artinya. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang boleh untuk disembah kecuali hanya satu, Allah saja. Yang lain tidak boleh. Yang lain tidak boleh. Allah saja. Itu artinya. Di sini mereka tidak mau. Kenapa mereka tidak mau? Karena mereka maunya Allah disembah, yang lain juga disembah. Itu mereka maunya. Kalau hanya Allah saja, mereka tidak mau. Dan itulah arti la ilaha illallah. Ya, mereka maunya kalau kita berdoa, jangan hanya berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada selain Allah, itu mereka maunya. Kalau kita bernadar kepada Allah, bernadar juga untuk berhala. Kalau kita menyembelih hewan, menyembelih untuk Allah, menyembelih juga untuk hewan. Kalau kita mempersembahkan sesuatu, ada untuk Allah, ada untuk hewan, ada untuk berhala gitu. Jadi mereka maunya jangan ibadah itu untuk Allah semua, tapi ibadah itu dibagi, ada untuk Allah, ada untuk berhala-berhala yang kami sembah. Dan inilah kesyirikan. Jelas ya? Itu mereka tidak mau. Makanya jamaah sekalian, disebutkan di Al-Quran, kata Allah, ketika Nabi mengajak mereka mengucapkan la ilaha illallah, apa jawaban mereka? Aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan yang disembah cuma satu? Coba lihat, karena mereka paham la ilaha illallah. Apakah Muhammad ingin menjadikan yang disembah cuma satu? Inna hadha la syai'un ujab. Sesungguhnya dakwah Muhammad ini dakwah yang aneh. Dakwah yang aneh. Kenapa? Karena Muhammad hanya ingin satu saja disembah, yang lain tidak boleh. Nah, kalau mereka mengamalkan la ilaha illallah, berarti patung-patung, ya, patung-patung yang mereka buat, yang ada di Ka'bah itu, yang jumlahnya 360 patung itu harus dibuang. Karena konsekuensi daripada la ilaha illallah, tidak boleh menyembah kecuali Allah saja. Patung itu tidak boleh lagi didatangi, tidak boleh lagi dikultuskan, tidak boleh lagi disembah, harus dibuang. Ini yang mereka tidak mau terima. Jamaah sekalian, inilah tauhid. Menyembah hanya kepada Allah. Semua ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah. Kapan ada satu ibadah diserahkan pada selain Allah, jatuh dalam kesyirikan. Dan ini syirik berbahaya. Ini syirik berbahaya. Kalau kita pelajari ya, ini sebenarnya berbicara persoalan ini panjang sekali ya. Tauhid itu panjang, syirik itu berbicara syirik panjang sekali. Ya. Kalau kita baca bagaimana syiriknya orang-orang dahulu, subhanallah. Inilah yang Nabi perangi ini. Mereka dulu itu orang-orang musyrikin dulu, kalau misalnya melakukan perjalanan, ya, kemudian singgah di suatu tempat yang dianggap angker keramat, ada penunggunya, apa yang mereka lakukan? Mereka kemudian meletakkan sesuatu ke tempat itu, kemudian mereka memanggil penghuninya dengan mengatakan, a'udzu bi sayyidi hadzal qaum, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi. Itu yang mereka lakukan orang-orang musyrikin dahulu. Jadi kalau mereka melewati satu tempat yang dianggap keramat, angker, ya kan, maka mereka letakkan sesuatu sebagai sesajen, persembahan, kemudian mereka mengatakan a'udzu bi sayyidi hadzal qaum, bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi. Wahai pemimpin lembah ini, yaitu jin, ya, kami meminta kepadamu, lindungilah kami semua ini dari apamu? Dari anak buahmu. Itu yang mereka lakukan. Dan inilah kesyirikan, termasuk kesyirikan ini seperti ini. Makanya Nabi SAW kemudian ya diutus oleh Allah untuk menyampaikan yang benar. Apa kata Nabi? Man nazala manzilan, siapa yang singgah di suatu tempat yang dianggap keramat angker, faqala, kemudian dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
Ya, itu ajaran Nabi itu yang Nabi ajarkan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepadamu ya Allah dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna dari kejelekan seluruh makhluk. Apa kata Nabi? Siapa yang membaca ini, lam yadurrahu syai'un hatta yartahala min manzilihi dzalik. Tidak ada sesuatu yang bisa membahayakan dia sampai dia meninggalkan tempat itu. Tidak ada yang bisa membahayakannya. Lihat, yang Nabi ajarkan apa? Berlindung kepada Allah. Kalau ajaran mereka meminta perlindungan kepada penghuni lembah, itulah kesyirikan. Inilah yang Nabi dakwahkan di Mekah. Jadi Nabi berdakwah di Mekah itu bukan sehari dua hari. 10 tahun Nabi berdakwah di Mekah hanya untuk dakwah tauhid, kesyirikan ini. Bagaimana Nabi menyelamatkan umatnya yang ada di Mekah dari berbagai macam kesyirikan. Kenapa dosanya besar? Dosa yang paling besar ini sudah, tidak ada lagi yang lain. Sehingga kalau ada orang sudah melakukan ini, kalau orang sudah melakukan ini syirik, malapetaka untuknya. Oh, malapetaka itu. Kenapa? Karena kalau ini sudah dilakukan, percuma Anda sholat. Betul, wallahi. Kalau ada orang berbuat syirik, percuma dia sholat. Tidak ada gunanya. Percuma dia puasa. Percuma dia umrah, percuma dia haji, percuma dia bersedekah dengan miliaran-miliaran, tidak ada gunanya kalau orang sudah berbuat syirik. Ini dosa paling bahaya ini. Kenapa percuma? Disebutkan di Al-Quran. Allah menyebutkan di Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran, wahai Muhammad, la in asyrakta. Wahai Muhammad, kalau kamu berbuat syirik kepada Allah, Nabi diancam di Al-Quran. La in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik kepada Allah wahai Muhammad, la yahbatanna amaluka, maka seluruh amalmu habis, sirna, terhapus. Semua amalmu terhapus. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau betul-betul termasuk orang-orang yang merugi. Wahai Muhammad, kalau kamu berbuat syirik kepada Allah, maka semua amalmu terhapus dan engkau betul-betul termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa dikatakan merugi? Capek beramal. Capek pergi sholat subuh. Setiap hari sholat. Setiap Ramadan puasa. Setiap Senin Kamis puasa. Banyak sedekahnya. Selalu pergi umrah. Sering haji. Berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik kepada orang tua. Tapi semuanya kata Allah, sirna di hari kiamat. Tidak ada gunanya. Apa penyebabnya? Syirik. Syirik yang menyebabkan amalan kita hancur. Hancur amalan kita Pak kalau kita berbuat syirik. Luar. Naudzubillah. Makanya ini menunjukkan besarnya ini dosa. Kenapa? Karena menghancurkan semua amalan. Kalau ada orang minum khamr, ya, kalau ada orang minum khamr, minum ballo, besar dosanya Pak? Besar. Besar sekali dosanya orang minum khamr itu. Minum khamr itu juga bisa menyebabkan amalan kita menjadi sia-sia. Itu minum khamr bisa. Ada amalan kita yang sia-sia kalau kita minum khamr. Tetapi amalan kita yang sia-sia itu hanya sebagian amalan saja, bukan semua amalan. Dipahami? Kata Nabi dalam hadis, man syariba wa sakira. Siapa yang meminum khamr dan dia teler, dia mabuk, lam tuqbal lahu salatul arba'ina sabahan. Salatnya 40 hari tidak diterima. Salatnya 40 hari tidak diterima. Kalau dia minum khamr satu kali, berarti minum khamr di antara amalan yang menjadikan, di antara perbuatan dosa yang menjadikan sebagian amalan kita tidak berguna. Tetapi hanya sholat yang tidak, korban sholat, hanya sholat. Adapun puasa aman. Ya, tapi kalau orang berbuat syirik, apa yang hancur? Semua amalan hancur. Bukan hanya 40 hari sholat tidak diterima, semua sholat tidak diterima. Semua puasa tidak diterima. Semua ibadat tidak ada gunanya kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berbuat syirik. Kalau orang mendatangi dukun, itu dosa.
Datang kepada dukun bertanya-tanya, bagaimana ini anuku? Siapa yang hilang, ambil kalungku. Datang kepada dukun bertanya, sekedar bertanya saja, apa kata Nabi? Man ata arrafan aw kahina. Siapa yang mendatangi dukun, fasa'alahu an syai', kemudian dia bertanya sesuatu kepada dukun, lam tuqbal lahu salatul arba'ina yauman. Salatnya 40 hari juga tidak diterima. Nah, jadi korban juga sebagian salat kita kalau kita datang ke dukun bertanya. Ya. Tetapi orang berbuat syirik, sekali lagi orang berbuat syirik, bukan hanya salat yang korban, semuanya jadi korban. Makanya jamaah sekalian, hati-hati dari perbuatan ini, hati-hati. Sebab kapan kita lakukan ini tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka merugilah kita di dunia ini. Merugi betul. Capeknya kita beramal. Ya, capeknya kita beribadah kepada Allah, ternyata semuanya menjadi terhapus. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini ya menunjukkan besarnya dosa kesyirikan ini. Ya. Dan besarnya dosa kesyirikan ini, saking besarnya dosanya ini, kalau orang sudah meninggal, tidak ada yang bisa kasih syafaat dia. Ada syafaat Nabi kan? Nabi bisa memberi syafaat dengan izin Allah. Tapi kalau orang berbuat syirik, tidak bisa dikasih syafaat. Tidak bisa. Haram. Diharamkan oleh Allah untuk Nabi memberi syafaat kepada orang yang berbuat syirik. Tidak boleh. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang berbuat syirik tidak ada gunanya syafaat untuknya. Kenapa? Karena dia masuk neraka dan kekal. Sementara syafaat itu apa? Syafaat itu adalah untuk menyelamatkan umat Nabi Muhammad dari neraka. Itu namanya syafaat. Ada sebagian umat Nabi Muhammad sudah mau masuk neraka, tidak jadi masuk neraka disebabkan syafaat Nabi. Atau ada yang sudah masuk neraka dikeluarkan karena syafaat Nabi. Tapi orang yang berbuat syirik tidak bisa. Kenapa? Karena Allah sudah menentukan dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Lihat ayatnya. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, dan orang-orang yang berbuat kesyirikan, al-musyrikin. Orang-orang yang berbuat kesyirikan, apa kata Allah? Fi nari jahannam, tempatnya dalam neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kekal, tidak akan keluar selama-lamanya. Itu sudah keputusan Allah itu. Kalau ada orang berbuat syirik kepada Allah di dunia ini tidak bertobat, maka Allah sudah memutuskan fi nari jahannam, dalam neraka jahannam tempatnya, khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka-mereka itulah kata Allah makhluk yang paling buruk yang ada di dunia ini yang Allah ciptakan. Na'udzubillah. Makanya jangan bermain-main dengan kesyirikan ini. Hati-hati. Berbahaya sekali. Ya. Ya. Dunia akhirat kita menjadi hancur kalau kita berbuat syirik. Mengerikan. Barakallahu fikum. Lihat bagaimana para nabi tidak mampu berbuat apa-apa pada keluarganya sendiri karena keluarganya syirik. Nabi Muhammad tidak bisa menyelamatkan Abu Talib. Pamannya sendiri Abu Talib masuk neraka. Paman Nabi Abu Talib dimasukkan ke dalam neraka dalam hadis. Kenapa? Karena Abu Talib tidak mau meninggalkan kesyirikannya, tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Siapa lagi? Bapaknya Nabi Ibrahim itu. Ayahnya Nabi Ibrahim. Ya, Azar. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidhu asnaman aliha. Bapaknya Nabi Ibrahim syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika didakwahi oleh Nabi Ibrahim, bapaknya marah. Ya, bapaknya malah ingin melempar batu Nabi Ibrahim. Bapaknya malah ingin mengusir Nabi Ibrahim dan seterusnya. Diceritakan dalam surah Maryam. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, "Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a, ya abati la ta'budis syaitan." Wahai bapakku yang kusayang, kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberikan manfaat kepadamu?
wahai bapakku jangan menyembah syaitan, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata bapaknya Nabi Ibrahim? Bapaknya Nabi Ibrahim mengatakan, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Wahai Ibrahim, berhenti. Kalau kamu tidak berhenti berdakwah, tidak berhenti mengoceh, maka saya akan melempar batu kamu, saya akan lempari kamu batu, pergi kamu dari hadapanku. Itu di dunia. Ketika sudah meninggal, dan bapaknya Nabi Ibrahim sudah wafat, sudah meninggal. Ketika sudah meninggal, maka Nabi ceritakan kepada kita. Nabi cerita kepada kita. Dan ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Ibrahim? Yalqa Ibrahimu abahu azara yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti kata Nabi, Nabi Ibrahim akan dipertemukan dengan bapaknya Azar di hari kiamat. Nanti akan dipertemukan. Nabi Ibrahim kata Rasulullah nanti akan dipertemukan dengan bapaknya Azar pada hari kiamat. Wa alaihi qatratun wa gabrah. Ketika Nabi Ibrahim dipertemukan dengan bapaknya, ternyata Nabi Ibrahim melihat bapaknya wajahnya itu hitam. Wajahnya menghitam bapaknya. Hitam dan sangat tanda-tanda celaka. Sebab wajah yang menghitam itu tanda-tanda celaka itu. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat ada wajah yang memutih, ada wajah yang menghitam. Wajah yang menghitam itulah wajah orang-orang celaka. Ketika Nabi Ibrahim melihat wajah bapaknya menghitam, maka apa kata Nabi Ibrahim? Wahai bapakku, alam aqul laka la tuhzini? Alam aqul laka la ta'sini? Wahai bapakku, bukankah sudah saya ingatkan engkau di dunia? Saya kan sudah peringatkan engkau di dunia. Wahai bapakku, la ta'sini, jangan bermaksiat kepadaku. Ikuti dakwahku, jangan kamu tentang dakwahku. Saya sudah ingatkan ketika di dunia. Itu tadi ayatnya. Ya abati la ta'budi syaitan, ya abati lima ta'bud. Tadi ayatnya itu. Saya sudah ingatkan kepadamu wahai bapakku. Apa kata bapaknya Nabi Ibrahim? Al-an la usik. Wahai anakku, sekarang saya tidak akan bermaksiat lagi kepadamu. Sekarang saya akan ikuti apa kamu bilang saya ikuti. Baru menyesal. Wahai anakku, sekarang al-an la usik. Sekarang saya tidak akan bermaksiat lagi kepadamu. Apapun yang kamu sampaikan saya akan ikuti. Baru menyesal. Tapi kan tidak ada gunanya menyesal. Tidak ada gunanya orang bertobat di hari kiamat. Bertobat itu di dunia. Maka jamaah sekalian, ketika bapaknya Nabi Ibrahim sudah menyesal, maka Nabi Ibrahim datang kepada Allah, memohon kepada Allah. Ini namanya syafaat ini. Memohon kepada Allah, ya Allah, alam ta'idni alla tukhzini yawma yub'atsun? Ya Allah, bukankah engkau telah berjanji kepadaku bahwa engkau tidak akan mempermalukan aku di hadapan manusia pada hari kiamat? Engkau sudah berjanji kepadaku ya Allah bahwa engkau tidak akan mempermalukan aku di hadapan seluruh manusia ketika manusia dibangkitkan. Wa ayyu khizzin akhza min abil ab'ad. Ya Allah, tidak ada kehinaan yang paling hina ketika seorang bapak dijauhkan dari anaknya. Artinya dia memohon kepada Allah, ya Allah, jangan engkau masukkan bapakku ke neraka, biarkan bapakku masuk surga bersama saya. Tolonglah ya Allah, itu maksudnya beliau. Saya malu. Tidak ada rasa malu, tidak ada kehinaan yang paling hina ketika ada seorang bapak dijauhkan dari anaknya di hari kiamat. Ya Allah, tolong jangan permalukan saya. Kasihani saya. Biarkan bapak saya masuk surga bersama saya. Itu maksudnya. Ampunilah dia ya Allah. Apa kata Allah? Apa kata Allah kepada Nabi Ibrahim? Ya Ibrahim, inni qad haramtul jannah. Sesungguhnya saya telah mengharamkan surga bagi siapapun yang berbuat kesyirikan. Saya haramkan surga. Saya haramkan surga. Haram artinya tidak bisa masuk selama-lamanya. Haram. Kata Allah, inni haramtul jannah. Sesungguhnya saya mengharamkan surga bagi siapapun yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayahnya Nabi Ibrahim termasuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, sekarang pergi lihat bapakmu. Sekarang pergilah tengok bapakmu. Ketika Nabi Ibrahim kembali melihat bapaknya, apa yang terjadi? Nabi mengatakan, fa idza huwa bi surati dikhin mulattahun bidamin
Maka tiba-tiba bapaknya sudah dirubah oleh Allah menjadi seekor anjing hutan berlumuran dengan darah. Jadi bapaknya tadi Nabi Ibrahim yang tadinya badannya badan manusia, Allah rubah menjadi apa? Seekor anjing hutan yang berlumuran dengan darah. Kemudian kata Nabi, fayu'khadhu biqawaimi, kemudian kakinya diikat, yang kakinya tadi anjing itu diikat, yang tidak lain bapaknya Nabi Ibrahim, kakinya diikat kata Nabi, fayulqa finnari, kemudian dicampakkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Gara-gara apa? Kesyirikan. Kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak boleh bagi seorang nabi, tidak boleh kata Allah dalam surah Taubah, tidak boleh bagi seorang nabi, haram. Dan juga tidak boleh bagi orang-orang yang beriman berdoa memohonkan ampunan untuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Tidak boleh. Walaupun itu keluarga dekatnya sendiri. Walaupun itu keluarga dekatnya sendiri, tidak boleh. Dan ini ayat turun terkait dengan pamannya Nabi Abu Thalib. Ketika Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak mau bertobat dari kesyirikannya, maka Nabi mengatakan, demi Allah saya akan memohonkan ampunan untukmu wahai pamanku. Karena Nabi Allah tidak memberikan hidayah kepada pamannya Nabi Abu Thalib, maka Nabi mengatakan, demi Allah saya akan memohonkan ampunan untukmu wahai pamanku kepada Allah. Ketika Nabi berkata begitu, turun ayat ini. Maka dari Nabi, tidak boleh bagi seorang Nabi, haram bagi seorang Nabi dan orang-orang yang beriman untuk berdoa memohonkan ampunan untuk orang-orang yang musyrik, walaupun itu keluarga dekatnya sendiri. Coba bayangkan, mengerikannya ini dosa. Sampai kalau ada orang meninggal syirik, meninggal tidak bertobat di dunia, tidak boleh kita doakan. Haram kita doakan mereka. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau orang meninggal bukan syirik. Ada orang meninggal misalnya lagi minum balok meninggal. Boleh kita doakan. Bahkan harus kita doakan. Semoga Allah ampuni saudara kita ini. Kalau ada orang meninggal misalnya meninggal sementara berbuat dosa, yang penting bukan syirik ya. Ada orang meninggal misalnya meninggal berzina, meninggal minum khamar, meninggal berjudi, maka tetap kita doakan. Doakan ampunan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Tetap kita doakan. Ya, baik ketika disolati maupun ketika kita antar ke kuburannya, disuruh kita doakan. Kata Nabi, istaghfiru li akhikum. Mohonkan doa ampunan untuk saudaramu ini. Tapi orang berbuat syirik haram. Kalau kita doakan kita berdosa. Kalau kita doakan orang yang syirik meninggal tidak bertobat kepada Allah, kita berdosa. Walaupun itu keluarga kita sendiri, walaupun itu orang tua kita sendiri, kalau orang tua kita berbuat syirik tidak bertobat kepada Allah, bahaya. Bahaya sekali. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi ya, makanya Nabi itu serius dakwahnya. Tidak main-main dakwah Nabi dalam perkara syirik ini. Ya, 10 tahun Nabi di Mekah, ya, fokus mendakwahkan tauhid dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah itu di awal-awal dakwah kan tidak ada perintah sholat, tidak ada itu. Di awal-awal Nabi berdakwah tidak ada sholat 5 waktu, tidak ada itu. Tidak ada puasa. Puasa Ramadan itu nanti ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, baru turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu ayat nanti turun ketika Nabi sudah di Madinah. 2 tahun Nabi di Madinah baru turun itu ayat. Disyariatkan puasa Ramadan. Ketika Nabi di Mekah tidak ada puasa Ramadan, tidak ada. Salat 5 waktu nanti Isra Mi'raj baru ada syariat salat 5 waktu. Terus apa sebelumnya? Sebelumnya itu terus Nabi dakwahkan tauhid dulu. Peringati manusia dari kesyirikan. Kenapa? Karena percuma orang puasa. Perhatikan, percuma orang puasa, percuma orang sholat kalau ini syirik masih dilakukan. Tidak ada gunanya. Makanya sebelum turun ayat tentang puasa, sebelum Nabi menerima perintah sholat, Nabi bersihkan dulu kesyirikannya orang. Tinggalkan dulu kesyirikan. Kenapa?
Karena kalau kesyirikan masih jalan, tidak ada gunanya orang puasa sekali lagi, tidak ada gunanya. Sebab kesyirikan itu menghancurkan seluruh amal kebaikan. Oleh karena itu jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ya, ini mungkin perkara yang penting untuk kita seriusi belajar ini. Kita harus pelajari yang mana itu syirik. Karena banyak sekali syirik, banyak. Kesyirikan merajalela di tengah umat Islam. Luar biasa. Kesyirikan yang paling banyak terjadi itu kesyirikan dalam masalah kuburan. Itu paling banyak itu. Apalagi kuburan orang soleh, kuburan wali. Di situ paling banyak syirik terjadi itu. Dan ketahuilah jamaah sekalian, kesyirikan yang pertama kali muncul di dunia ini, kesyirikan yang terjadi pada umatnya Nabi Nuh. Itu kesyirikan pertama terjadi itu. Belum pernah ada kesyirikan terjadi sebelumnya. Pertama kali terjadi kesyirikan pada umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Berupa apa kesyirikannya? Kesyirikan umat Nabi Nuh berupa apa? Berupa apa? Menyembah orang soleh. Kuburan-kuburan orang soleh dikultuskan. Jadi di masa Nabi Nuh ada 5 orang soleh. Ada 5 orang soleh. Pertama namanya Wad. Yang kedua Suwa. Yang ketiga Yagus. Yang keempat Ya'uq. Yang kelima Nasr. Yang disebut dalam Al-Quran, wala tadarunna wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yagusa wala ya'uq wa nasr. Ini 5 orang soleh ini, Wad, Suwa', Yagus, Ya'uq dan Nasr, 5 orang soleh. Ketika 5 orang soleh ini meninggal 5 orang soleh, datang syaitan kepada mereka. Apa kata syaitan? Membisikkan mereka, buatkan patungnya ini orang soleh, bersimpan di tempat-tempat ibadah kalian. Untuk apa? Supaya kalau kalian lesu, lagi malas ibadah, melihat itu patung semangat lagi. Itu kata syaitan, dibisikin mereka begitu. Buatkan patungnya ini orang soleh, kemudian simpan di tempat ibadah kalian. Untuk apa? Kalau kalian lagi loyo ibadah, lagi malas ibadah, melihat itu langsung semangat lagi. Akhirnya mereka lakukan. Ya, disebutkan oleh Ibnu Abbas itu ya dalam tafsir, ketika semuanya sudah meninggal, yang membuat patung sudah meninggal semua kan? Meninggal semua. Datang generasi berikutnya, mereka tidak mengerti apa maksud patung itu dibuat. Mereka tidak paham apa maksud patung itu dibuat. Ya, karena sudah meninggal semua orang-orang tuanya. Datang anak mudanya, generasi berikutnya, melihat ada patung. Mereka tidak mengerti apa maksud itu patung dibuat. Maka datanglah syaitan membisikkan kepada mereka, bahwasanya orang-orang tua dahulu kalian, kalau terlambat turun hujan, karena sering terjadi musim kemarau kan dulu. Kalau terlambat turun hujan, mereka segera datang ke situ. Begitu mereka datang ke situ langsung turun hujan. Akhirnya mereka lakukan. Inilah kesyirikan pertama kali terjadi. Mereka kemudian mendatangi patung-patung tersebut, melakukan ritual-ritual dengan maksud agar turun hujan. Tidak cukup di situ, mereka mendatangi mereka cari kuburannya itu tadi, 5 orang soleh. Jadi inilah kesyirikan pertama kali terjadi kesyirikan lewat orang soleh. Ya, orang-orang yang dikatakan wali dan satu. Ini paling banyak terjadi ya. Kesyirikan lewat kuburan yang dikatakan kuburan orang soleh atau kuburan wali-wali. Nah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, banyak lagi kesyirikan, banyak sekali kesyirikan terjadi di tengah-tengah umat Islam. Ya ada macam-macam lah ya, kesyirikan banyak sekali. Jimat-jimat, kemudian apalagi sesajen. Ya, sesajen diletakkan pisang apalah songkolo, telur. Ya, kepala kambing, kepala sapi dibawa ke laut, dibawa ke waduk, dibawa ke danau. Itu semua kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahaya sekali. Jamaah sekalian. Cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Pak Haji? Tidak ada ya? Pak Yusuf? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, 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 Masya Allah. Ya, 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 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang disebutkan tadi, ya, jadi memang sekarang ini kesyirikan banyak terjadi itu karena gara-gara harta, memang banyak yang begitu. Banyak orang gara-gara harta, gara-gara ingin kaya, ya akhirnya datangi tempat-tempat, dia katanya kalau dia datangi di situ, itu namanya tadi nazar, Pak. Yang kita sebutkan tadi itu namanya nazar. Dia bernazar namanya itu. Kalau saya maka saya kesini lagi. Itu namanya nazar. Dan nazar itu ibadah. Ibadah itu tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itu termasuk syirik tadi itu. Perbuatan itu termasuk syirik, jelas. Nah, kalau saya datang ke meyakini kalau saya bernazar di sini, maka terkabul doa-doa saya, terkabul keinginan saya, itu syirik, jelas itu. Itu syirik. Nah, yang kedua tadi, ya, berzina. Tadi disebutkan antuzania bihalila tijarika. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ya. Kenapa dikatakan istri tetangga? Kenapa bukan suami? Karena umumnya, ya, ya. Sebenarnya sudah dua-duanya itu sudah berzina itu. Itu kan suami dia laki-laki tetangganya, istrinya tetangga sudah berzina. Baik. Kemudian disebutkan perempuan berzina dengan istri tetangga karena umumnya yang menjadi sebab laki-laki berzina perempuan. Perempuan yang menjadi kompornya itu. Seandainya perempuan itu menjaga dirinya, tidak celedaki, tidak galetereki, tidak apa ki. Jadi sebab kenapa laki-laki bisa berzina itu sebabnya perempuan. Kalau perempuan menjaga diri, insya Allah laki-laki aman. Kan begitu? Nah, itulah sebabnya dalam Islam perempuan itu betul-betul diatur dalam Islam itu. Kenapa? Karena ini perempuan sumbernya ini. Kalau kita baca Al-Quran luar biasa. Kenapa perempuan disuruh tutup aurat? Bukan laki-laki disuruh bungkus badannya semua. Perempuan disuruh bungkus badannya semua kan? Kenapa? Karena setiap kulitnya itu perempuan memancing itu. Beda kalau laki-laki kelihatan pahanya. Nah, makanya perempuan itu di Al-Quran, perempuan itu paling banyak dibahas di Al-Quran. Sampai ada surah An-Nisa. Apa surah An-Nisa? Surah tentang perempuan. Ya, turun ayat-ayat, ya ayuhan nabi, wahai nabi, kulli azwajika, katakan kepada istri-istrimu, wa banatika, anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minat, kepada seluruh perempuan-perempuan yang beriman, antudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka menutup seluruh tubuhnya dengan kain-kain yang mereka miliki. Disuruh tutup tubuh semua. Kenapa perempuan disuruh tutup semua tubuhnya? Karena itu tadi, ya, pengaruhnya luar biasa bagi laki-laki. Ya kan? Jadi perempuan disebut karena perempuan pemicu utama itu. Pemicu utama terjadinya perzinahan itu perempuan. Dalam Al-Quran apa kata Allah? Waqarna fi buyutikunna. Itu Al-Quran itu. Waqarna fi buyutikunna. Wala tabarrujna
tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai perempuan, tinggallah di rumahmu. Tinggal di rumahmu. Jangan suka keluyuran di luar. Tinggal di rumahmu. Allah bilang begitu kok. Tinggal di rumahmu. Kenapa perempuan disuruh tinggal di rumah? Supaya aman. Aman bagi dia dan aman bagi laki-laki. Wala tabarrujal jahiliyatil ula. Kalaupun seandainya engkau terpaksa keluar karena ada kebutuhan, apa kata Nabi? Apa kata Allah? Jangan bersolek, jangan berhias seperti bersoleknya orang-orang jahiliyah. Perempuan kalau keluar rumah tidak boleh pakai parfum, bukan? Apalagi mau kata Nabi, siapa yang ke masjid, kalau ada perempuan ke masjid mau sholat isya pakai parfum, maka tidak sah sholat isyanya sampai dia pulang mandi. Itu hadis Nabi itu. Perempuan yang mau pergi sholat isya pakai parfum, apa kata Nabi? Sholatnya tidak sah sampai dia mandi. Mandi dulu sampai hilang bau parfumnya. Padahal mau pergi sholat loh, bukan mau pergi pesta. Mau pergi sholat ini, perempuan tidak boleh pakai parfum. Kenapa tidak boleh? Karena bau wanginya, subhanallah. Terus terang saja laki-laki kalau cium bau parfum perempuan, apa yang terjadi? Wah, itu baru bau parfumnya itu. Tapi kalau bebek dikasih parfum, bebek. Haji, kalau ada bebek kasih mandi parfum, tertarik. Nanti perempuan pakai parfum baru tertarik. Kalau mimbar dikasih parfum tidak ada syahwat keluar. Nanti perempuan dikasih mandi parfum baru keluar itu syahwat. Biar tidak mandi parfum, biar sedikit-sedikit. Tidak pakai parfum itu saja tertarik laki-laki. Bayangkan itu, mau ke masjid loh. Mau ke masjid, mau ibadah kepada Allah, apa kata Nabi? Tidak sah sholatnya sampai dia mandi. Harus mandi dulu. Kenapa? Untuk apa itu semua? Untuk dijaga. Dijaga perempuan itu dan dijaga laki-laki. Dalam Islam tidak boleh bersalaman laki-laki perempuan. Kan tidak boleh. Banyak ayat, banyak hadis. Di hadis dikatakan, ya kata Nabi SAW, la ayyut'ana ahadukum bimikhyatin min hadid. Kepalamu ditusuk dengan jarum besi, kepalamu ditusuk dengan paku besi, itu lebih baik min ayyamassa imra'atan la tahillu lah, daripada menyentuh perempuan yang bukan mahram. Menyentuh saja Pak, menyentuh. Disentuh saja. Disentuh saja tidak boleh kalau bukan mahram kita. Disentuh saja, tidak boleh. Kata Nabi, kepalamu ditusuk paku besi lebih bagus itu daripada kamu menyentuh perempuan yang bukan mahram. Apalagi meraba-raba. Kenapa adik? Apa kata Nabi? Inni la usafihun nisa. Nabi bilang begitu. Kata Nabi, sesungguhnya saya selama hidup tidak pernah berjabat tangan dengan perempuan satu kali pun. Nabi loh. Saya tidak pernah berjabat tangan dengan perempuan dengan satu kali pun. Nabi ditanya terus, ya Rasulullah, bagaimana ketika engkau membaiat mereka? Bagaimana caramu membaiat? Membaiat kan harus biasa begini kan? Kata Nabi, saya membaiat mereka hanya dengan kata-kata, tidak menyentuh. Padahal kalau kita berpikir, Nabi itu paling suci hatinya. Nabi kalau menyentuh perempuan tidak mungkin ada aneh-anehnya kan? Ini semua penjagaan. Ya, jadi kenapa perempuan yang selalu disebut? Karena perempuan itu pemicunya. Kalau perempuan itu menjaga dirinya, ya kan? Kalau perempuan menjaga harga dirinya, laki-laki juga terhormat, laki-laki juga akan segan. Ya kan? Kenapa bisa terjadi perselingkuhan, perzinahan? Karena kenapa ada istrinya dizinahi tetangga-tetangganya? Karena istrinya itu memancing tetangganya. Iya kan? Keluar dia dari rumahnya pakai celana pendek. Apalagi kalau sengaja memperlihatkan pahanya kepada tetangganya. Keluar pakai celana pendek, pakai baju-baju apa? Baju-baju you can see. Nah, terus datang di depan tetangganya. Nah, coba dia keluar dengan pakaian yang sopan, pakaian yang bagus. Apalagi kalau dia sudah merayu. Kalau perempuan sudah merayu, laki-laki sudah
Kalau begitu Pak. Iya. Jadi sekali lagi laki-laki perempuan yang disebut karena memang perempuan itu yang merupakan pemicunya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Cukup ya? Cukup. Masih ada Haji? Pak Yusuf? Iya silakan. Menyumbang? Ya. Eh, Kenapa bisa masjid itu saja? Ah, baik. Ya, kalau bersedekah itu kan amal soleh ya. Bersedekah itu amal soleh dan amal soleh memang merupakan sebab Allah memberikan kebaikan kepada kita. Tetapi yang menjadi masalah tadi, kenapa sampai diyakini masjid itu, Pi? Ini yang ada sedikit uh, taib. Jadi perlu mungkin ditanya ulang lagi yang punya kasus ini, kenapa bisa ada keyakinan begitu? Perlu diperjelas dulu. Kita belum bisa memberi jawaban karena kita butuh memperjelas kepada orang yang bersangkutan ini apa sebabnya sampai diyakini seperti itu. Ada apa dengan masjid itu? Ya kan? Karena yang namanya masjid sama, semua masjid sama. Yang beda itu hanya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi. Hanya ini 3 yang istimewa. Yang lain sama saja. Yang membedakan itu Takmirul Mukhlisin dengan Masjid Taqwa. Masjid Taqwa lebih besar. Itu bedanya. Ya, tapi anunya sama. Kalau kita sholat di sana di sini sama. Sama saja. Ya, kita menyumbang di sana di sini sama saja. Tidak ada bedanya. Semua masjid itu rumah Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita menyumbang maka kita telah menyumbang pada rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau diyakini masjid ini kalau di sini mapas salama, ini perlu kita perjelas lagi kepada yang bersangkutan kenapa sampai ada keyakinannya begitu. Jangan sampai ada keyakinannya ini masjid anu ini. Kalau itu lain lagi ya. Kita mungkin Bapak perlu nanti perjelas lagi kepada orang yang bersangkutan. Kenapa sampai ada keyakinan begitu? Nah, barakallahu fiik. Masih ada? Ya. 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 Baik. Ya. Jadi yang dimaksud tadi ayat itu membunuh orang, bukan membunuh nyamuk. Yang dimaksud ayat tadi siapa yang membunuh satu orang yang dimaksud maka seperti dia membunuh seluruh manusia di dunia ini. Bukan nyamuk yang dimaksud. Adapun membunuh nyamuk, ya kalau nyamuknya tidak mengganggu tidak usah dibunuh. Tapi kalau sudah mengganggu bunuh saja, tidak apa-apa. Jadi hewan itu kalau mengganggu tidak apa-apa dibunuh. Tapi kalau tidak mengganggu jangan dibunuh. Sama dengan semut. Kalau semut tidak mengganggu, tidak usah pergi cari semut baru sengaja dicari semut baru nanti mengganggu kita baru boleh kita bunuh. Ada semut menggigit, dipencet, tidak apa-apa. Ya, baik. Jadi kalau dia sudah menyakiti, mengganggu kita, maka tidak apa-apa. Nah, wallahu a'lam. Ya jadi bukan itu ayat berbicara manusia ya. Baik cukup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.